Sebenarnya orang kaya itu tidak berhak menerima zakat, tapi kalau statusnya sebagai amil, memang resmi ditunjuk pemerintah sebagai amil, meskipun dia kaya tetap berhak menerima zakat fitrah. Ovi kembali hadir menyapa sobat muda semua di ajangnya ceramah Ramadan ya, di edisi siar Senin 10 Mei ya 10 Mei 2021. Dan seperti biasa di ajangnya ceramah Ramadan Ovi nggak sendirian. Ovi ditemani oleh Bapak Ustadz Agus Maimun Ridwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kita di sore hari ini mengenai tentang apa Bapak? Zakat fitrah. Zakat fitrah ya Pak. Baik, karena waktunya mepet sekali, kita langsung aja dengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Agus. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Kepada semua pendengar Raka FM dimanapun Anda berada yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, di mana dalam kesempatan ini sore hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sore hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita sampai detik ini dan amal-amal lain di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, contoh tauladan bagi kita, panutan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Raka FM dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya mendapatkan tugas dari KUA, serai tugas untuk membawakan materi tentang zakat fitrah. Ini saya nukil dari kitab Fathul Qorib, kitab yang sudah familiar di kalangan pesantren. Tentu Anda yang pernah mengkaji, pernah mengaji di pondok sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Dan ini memang sangat mendasar sekali dan sangat penting. Oleh karenanya, mari kita mulai bersama-sama, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa tasibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrah ay al-khilqah fi salasati asya. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah itu disebabkan dengan adanya 3 syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus beragama Islam. Oleh karenanya fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribi al-muslim. Maka orang yang tidak beragama Islam, orang kafir yang asli, itu tidak wajib dan tidak syah mengeluarkan zakat fitrah karena dia bukan muslim, kecuali budak dan keluarganya yang beragama Islam. Jadi misalkan seperti ini, saya hanya contoh, misalkan saya beragama non muslim, tetapi anak saya memiliki anak beragama Islam atau istri saya beragama Islam, maka saya tidak sah untuk mengeluarkan zakat fitrah dan memang tidak wajib dan juga tidak sah karena bukan muslim. Tapi saya masih harus mengeluarkan zakat fitrah dari anak saya yang beragama Islam atau istri saya yang beragama Islam, karena syaratnya mengeluarkan zakat fitrah adalah harus muslim. Yang kedua adalah wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumi min syahri Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sebab terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka wajib membayar zakat fitrah dari orang-orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Misalkan gini, seandainya memang hari raya itu jatuh besok pada hari Jumat, maka orang-orang yang meninggal pada hari Kamis, hari terakhir bulan Ramadan, setelah terbenamnya matahari, misalkan hari Kamis malam Jumat, badal maghrib atau pas maghrib, pas matahari terbenam, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena
menangi terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Berbeda halnya ketika ada anak yang dilahirkan pada hari terakhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Misalkan hari Kamis itu hari terakhir bulan Ramadan, maka ketika anak yang dilahirkan itu pada malam Jumat setelah matahari terbenam di hari Kamis tersebut, maka anak ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapati hari terakhir bulan Ramadan. Berbeda halnya ketika bayi ini lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Saya ulang lagi, ini penting. Jadi kalau ada bayi lahir sebelum terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, kalau misalkan hari Kamis itu hari terakhir bulan Ramadan, berarti hari Kamis sebelum matahari terbenam ada bayi lahir, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi ketika bayi ini lahir setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, jadi kalau hari terakhir tadi Kamis itu Ramadan, kok setelah terbenam baru lahir, maka bayi ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Demikian pula wajib diberikan atau dikeluarkan zakat fitrahnya adalah ketika ada orang yang meninggal dunia dan dia mendapati hari terakhir bulan Ramadan. Meninggal dunia, dilalah malam bodoh, malam hari ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena ini memang hari-hari yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana ketika zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum hari terakhir bulan Ramadan? Tidak apa-apa. Seperti saat ini masih kurang sekitar 3 hari ya. Hari ini dikeluarkan zakat fitrahnya tidak apa-apa. Cuman itu bukan waktu wajib. Waktu yang wajib itu waktu ketika hari terakhir bulan Ramadan terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai sebelum imam akan sholat. Itu waktu yang wajib. Kalau sekarang ini waktu Jawas, waktu yang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi masih belum wajib. Yang ketiga adalah wujudul fadli, adanya kelebihan makanan pada hari raya dan malamnya. Jadi kalau tidak ada kelebihan makanan, nyun sewu misalkan, tidak ada uang, tidak ada beras, dan tidak ada apapun untuk dijadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan beras, untuk mendapatkan makanan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Malah harus di zakat fitrahi orang yang seperti ini, karena tergolong orang yang fakir. Untuk makan besok sudah cukup, malamnya sudah cukup, dan ada kelebihan sedikit misalkan, tidak sampai 2,7 kilo, 2,5 kilo atau sampai 3 kilo. Itu wajibnya zakat fitrah kan 4 mud, itu ukurannya sekitar 2,7 kilo. Tidak ada kelebihan seperti itu, misalkan kelebihannya hanya setengah kilo atau 1 kilo, ya setengah kilo atau 1 kilo itulah yang dikeluarkan, kelebihan itu yang dikeluarkan. Yang jelas Islam tidak membebani hanya gara-gara zakat fitrah yang meskipun hukumnya wajib, terus membuat seseorang itu kelaparan tidak bisa makan untuk esok harinya, tidak. Tapi zakat fitrah itu dikeluarkan setelah memang ada kelebihan bahan makanan untuk jatah makan dia dan keluarganya besok dan malam. Ini 3 hal yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, siapa saja orang yang dizakati fitrah? Tentu adalah dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak, istri, atau yang lainnya, anak asuh dan sebagainya, atau yang lainnya. Yang jelas orang-orang yang menjadi tanggungan dia sehari-hari, itulah yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, yang dikeluarkan zakat fitrah itu besarnya atau takarannya menurut kitab itu sebenarnya adalah 1 sok. 1 sok itu sebuah ukuran takaran. Dulu kan memang tidak ada timbangan. Kalau sekarang pakai ada timbangan sehingga bisa rata semua, bisa sama semua. 1 sok itu 4 mud. Nah, mud itu menurut kitab-kitab itu adalah 4 cakupan tangan. Jadi seperti ini. Ukurannya seperti ini, cakupan 2 tangan, telapak tangan orang dewasa yang berukuran normal. Kalau ada orang tidak berukuran normal, ada orang yang kecil, berarti tidak masuk kategori itu.
ada orang yang terlalu tinggi besar ya berarti tidak masuk kategori itu. Artinya orang yang normal, orang dewasa normal, cakupan kedua telapak tangannya itulah yang dinamakan 1 mud. Sehingga 1 sok itu 4 kali cakupan tangan orang dewasa yang normal. Sehingga dengan menggunakan takaran tangan ini ditemukan perkiraan kalau ditimbang itu adalah 2,7 kg. Ada yang mengatakan 2,5 karena memang 4 mud, 1 mud itu ukuran 1 mud itu kalau dikonvensi ke dalam kilo atau gram itu sama dengan 6 on. Atau sekian itu 1 mud. Berarti kalau 4 mud berarti 6 on dikalikan 4 berarti 2,4 kg. Sehingga perkiraan adalah 2,4 sampai 3 kg. Nah, kita mengambil jalan ikhtiyat, jalan hati-hati agar jangan sampai kurang, maka digunakan standar. Ada menggunakan standar 2,5 kg, ada menggunakan standar 2,7 kg. Itu untuk jalan ikhtiyat, hati-hati agar jangan sampai terjadi kekurangan dari ukuran yang telah ditentukan oleh ulama, karena memang waktu itu belum ada timbangan, yang ada adalah takaran. Nah, bagaimana ketika terjadi misalkan karena yang dikeluarkan itu kan makanan pokok. Nah, bagaimana jika di sebuah daerah itu ada lebih dari 1 makanan pokok? Misalkan untuk blura atau cepu, misalkan orang-orang umumnya makan beras, jagung misalkan, nasi jagung, nasi beras, atau mungkin ada sebagian daerah yang menggunakan nasi berbahan singkong. Nah, bagaimana ini yang dikeluarkan yang mana? Jagungnya kah, berasnya kah, ataukah singkongnya? Wa in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'da wajibal ikhraj minhu. Yang dikeluarkan adalah yang paling dominan. Nah, untuk umumnya Indonesia dominan yang paling umum adalah orang itu makanannya adalah sehari-hari beras atau nasi. Maka yang dikeluarkan adalah 1 sok atau 2,7 kg beras. Meskipun ada yang makan jagung, nasi jagung dan sebagainya, tapi yang umum, yang ghalib, yang kaprah itu adalah beras. Saya lanjutkan sedikit lagi. Terus bagaimana kita ketahui adalah zakat fitrah ini diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil al-ayah. Jadi ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya 8 asnaf tadi adalah 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 amil, 4 adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yang kelima budak, yang keenam gharim, orang yang memiliki hutang, yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang dalam bepergian atau istilahnya musafir. Fakir miskin definisinya mungkin sudah kita ketahui, sudah kita maklumi bersama. Jadi untuk saat ini memang untuk lingkungan misalkan cepu ya, kalau menurut kaidah fikih secara definisi fakir memang kayaknya sudah mungkin sudah ada lah. Karena fakir kalau di sini itu wal fakiru fi zakat wa alladzi lama lalahu wala kasbun yaqum mauqian min hajati. Jadi tidak punya harta juga tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dunya orang duwe, penggawean orang duwe, luntang-luntung sebatang kara, istilahnya Pak Haji Roma, langit sebagai atap, bumi sebagai tempat berpijak. Nah, ini gelandangan, tidak memiliki pekerjaan. Ini tergolong fakir, ini memang harus diberikan zakat fitrah. Miskin memiliki pekerjaan, tetapi belum hasil dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu masih kurang-kurang. Ini kegolong miskin. Dan yang lainnya saya pikir sudah tahu. Teman yang perlu digarisbawahi adalah amil, ini penting.
amil atau penyalur zakat yang membagi-bagikan zakat itu sebenarnya harus ditunjuk oleh kepala negara, oleh pemerintah, orang yang menguasai daerah tersebut. Kalau misalkan kecamatan, ya orang yang menguasai Pak Camat atau KUA setempat yang menunjuk. Kepala negara atau kepala daerah tersebut yang menunjuk. Jadi tidak bisa serta-merta. Kadang kita di sekolahan, di sebuah organisasi membentuk panitia zakat, membentuk ada amil, tim-tim yang membagi zakat. Ini sebenarnya kalau itu bentukan organisasi atau di RT-RT yang tanpa ada restu komando dari pusat, dari kepala negara atau kepala daerah tersebut, maka ini tidak bisa berstatus amil yang harus diberikan zakat fitrah. Tidak boleh sebenarnya. Cuman yang kelaku itu yang sering kita jumpai ketika sekolah mengadakan panitia zakat atau masjid A mengadakan panitia zakat. Orang yang membagikan zakat ini dapat jatah dengan alasan dia amil. Ini sebenarnya perlu ditinjau ulang kembali. Terus siapa yang mengangkat dia sebagai amil? Ini harus teliti karena akibatnya itu nanti salah sasaran. Ini harus hati-hati ya, amil. Jadi status amil ini mengesampingkan orang kaya. Jadi sebenarnya orang kaya itu tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau statusnya sebagai amil, memang resmi ditunjuk pemerintah sebagai amil, meskipun dia kaya tetap berhak menerima zakat fitrah. Untuk itu saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lewat jam 5. Insya Allah kalau ada kesempatan besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa bermanfaat sehingga menjadi bekal kita hingga zakat fitrah ini bisa kita tunaikan, karena ini bagian dari pembersih dosa yang ada di tubuh kita. Karena zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta benda kita, baik itu berupa pertanian, dagang atau yang lainnya. Sedangkan zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Fitrah ini sifatnya adalah untuk kesucian badan atau jasmani kita. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli ihdinas shiratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Agus atas ceramah Ramadannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah iman Islam kita. Amin Allahumma amin. Baiklah Sobat Muda, karena waktu kita menunjukkan pukul 17:03 menit, berarti saatnya Ovi dan Bapak Ustadz Agus harus undur diri dari ruang dengar Sobat Muda semua. Apabila ada salah kata Ovi dan Bapak Agus, mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.